Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Satu Salamah, dengan nomor induk 121021939. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kaidah sosial yang ada di media sosial. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Di era milenial seperti ini, siapa yang tidak mengenal apa itu media sosial? Semua pasti sudah mengetahuinya. Tapi dengan bermedia sosial, kita juga harus mengetahui kaidah-kaidahnya supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari kaidah sosial itu sendiri. Kaidah sosial merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan. Hal ini telah dijelaskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Purnadi Purbacaraka dengan Surjono Sukanto, bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau sikap tindak dalam hidup. Kaidah sosial sendiri terbagi atas 4, yaitu kaidah keagamaan atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan juga kaidah hukum. Yang pertama adalah kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan berasal dan bersumber dari Tuhan dan diturunkan melalui nabi ataupun rasulnya. Karena kaidah ini berasal dari Tuhan atau dari Allah, kaidah ini bisa digunakan dalam bermedia sosial sebagai contoh dari perbuatan yang bisa dilakukan di media sosial dengan kaidah ini adalah berdakwah, bersilaturahmi, berbisnis online, belajar tidak melakukan zina dengan melihat postingan orang yang membuka aurat, sedekah, ataupun hal-hal yang lain yang bisa mendekatkan diri sekaligus bisa membantu orang lain. Pelanggaran dan juga sanksi yang diperuntukkan bagi orang yang melanggar kaidah ini adalah dosa dan juga gunjingan. Kaidah ini pelanggaran yang dilakukan oleh kaidah ini adalah memposting atau berkomentar yang berbau dengan unsur-unsur sara atau ras ataupun yang menjadikan hal tersebut keributan dalam bermedia sosial, seperti memposting atau membuat video yang tidak sesuai dengan unsur sara ataupun melanggar unsur-unsur sara. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan sendiri itu bersumber dari hati nurani. Jadi, jika seseorang tersebut melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang tidak sesuai hati nurani, akan timbul rasa penyesalan dalam diri sendiri. Kaidah ini adalah bertentangan atau tidak wajar dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Contoh kaidah sosial yang dapat diambil dari media sosial adalah tidak melakukan pembulian atau semisalnya body shaming di dalam media sosial, tidak menyebarkan konten pornografi apalagi itu milik orang lain, tidak menjelek-jelekkan postingan orang lain. Terus pelanggaran yang bisa dilakukan di media sosial adalah mengumbar aib seseorang di media sosial. Yang ketiga adalah kaidah kesopanan. Pengertian dari kaidah kesopanan adalah
kaidah yang hidup atau timbul dari pergaulan masyarakat. Kaidah ini bersumber dari kebiasaan atau kepatuhan masyarakat tertentu. Kaidah kesopanan yang di media sosial adalah kita sebagai pengguna medsos harus menggunakan bahasa yang santun serta menghargai privasi orang lain, dan pelanggar yang dikena larangan bagi pengguna media sosial yaitu tidak melakukan plagiasi ataupun menjiplak karya orang lain. Sanksi yang akan diterima pelaku adalah gunjingan dari masyarakat ataupun netizen. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Dalam kaidah hukum bersumber dari aparat penegak hukum atau pemerintah. Dengan sumber itu, kaidah hukum bersifat tegas. Contoh kaidah hukum dalam bermedia sosial adalah tidak menyebarkan berita hoax ataupun hal-hal yang mengandung unsur sara. Pelanggaran yang terjadi pelanggaran kaidah hukum yang sering terjadi adalah kita secara tidak sadar menyebarkan berita hoax yang belum tentu itu kebenarannya. Sanksi bagi orang yang melanggar kaidah hukum adalah bisa terkena pasal pidana ataupun perdata ataupun UU ITE karena ini di media sosial. Selanjutnya saya akan membagikan pengalaman saya tentang bermedia sosial. Yang pertama adalah kaidah keagamaan. Dengan kaidah keagamaan saya pastinya tidak akan menyebarkan berita-berita yang mengandung unsur-unsur sara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan unsur sara ataupun hal yang menyebabkan seseorang atau suatu lembaga itu bertengkar. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Saya juga tidak dalam kaidah kesusilaan saya tidak akan dalam kaidah kesusilaan saya mempunyai pengalaman bahwa pengalaman saya dalam berkaidah kesusilaan dalam media sosial adalah saya tidak akan memposting hal-hal yang akan menimbulkan kerugian ataupun aib bagi saya, karena hal itu sangat tidak dibenarkan dan itu akan menjadikan rasa penyesalan dalam diri saya. Yang ketiga adalah kaidah kesopanan. Dalam berkomentar ataupun memposting hal-hal yang ada di media sosial, saya menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan, dan tidak mengandung ujaran kebencian terhadap suatu lembaga ataupun seseorang. Yang keempat adalah kaidah hukum. Pengalaman saya dalam berkaidah hukum adalah saya tidak menyebarkan berita bohong ataupun hoax karena hal tersebut sangat dilanggar. Sebagai mahasiswa, saya pun tahu bahwa ujaran kebencian tersebut hal tersebut sangat dilarang karena orang yang menyebarkan berita ataupun berita hoax itu akan dipidanakan. Yang selanjutnya, marilah kita menjaga dan membuat postingan ataupun berkata-kata yang baik. Ambillah semuanya dari media sosial itu yang baik. Filterlah yang baik, buanglah yang buruk. Marilah kita bermedia sosial dengan sehat, bukan yang tidak sehat. Itulah sekian pemaparan dari saya. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk karena banyak yang buruknya. Jadi jangan didengarkan materi saya kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.